Baik, selamat datang di kelas Adobe InDesign. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Adobe InDesign itu sendiri, atau kita akan membahas tentang perkenalan dengan Adobe InDesign. Nah, kan kita seenggaknya kita harus tahu dulu nih software yang akan kita pelajari dan apa aja sih fungsinya dari Adobe InDesign itu. Nah, jadi langsung aja kita menuju ke materinya ya. Nah, jadi Adobe InDesign itu adalah sebuah software desain yang biasa digunakan di dunia penerbitan atau dunia percetakan. Jadi fungsi utama Adobe InDesign itu adalah untuk mendesain sebuah majalah, buku, atau desain lainnya yang berhubungan dengan dunia penerbitan atau percetakan. Nah, seperti itu. Nah, terus apa yang membedakan Adobe InDesign ini dengan software desain lainnya seperti Illustrator, Photoshop, atau yang lain sebagainya? Nah, di sini saya akan memberikan perbedaan antara software desain Illustrator dengan Adobe InDesign. Nah, jadi di Adobe InDesign ini keunggulannya adalah dia bisa menggunakan PEX. Nah, di PEX ini adalah fungsi utama pada Adobe InDesign. Di sini kita bisa membuat sebuah desain dengan banyak kertas atau banyak artboard yang kita gunakan. Jadi misal kayak kita membuat sebuah desain tentang buku atau majalah, itu kan otomatis halamannya dia banyak, bisa sampai puluhan bahkan ratusan. Nah, kalau kita menggunakan software lain seperti Photoshop atau Illustrator, itu kita akan kesulitan sendiri untuk mengatur halamannya gitu. Nah, itu keunggulan pertama pada Adobe InDesign. Selain itu, dari reviewnya, jadi dari review Adobe InDesign ini dia disetting udah otomatis seperti majalah atau buku ya, teman-teman. Jadi di saat kita membuat halaman baru, nih misalnya saya membuat halaman baru dari halaman 16, terus saya membuat halaman baru dan ini sebanyak mungkin itu akan tetap enteng. Nah, selain itu reviewnya pada Adobe InDesign ini adalah langsung tersetting otomatis. Jadi halaman sebelah kiri dan kanan itu menjadi satu seperti ini, teman-teman. Nah, selain itu di Adobe InDesign juga terdapat grid atau margin ya. Nah, ini fungsi margin ini adalah untuk di buku itu di bagian sisi luar atau sisi dalamnya seperti ini. Nah, terus selain itu juga di sini ada guides di samping ini. Nah, ini fungsinya untuk di PDF nanti biar sesuai gitu ya, teman-teman. Jadi kalau kita membuat desain atau membuat gambar seperti kotak kelewat seperti ini, nanti hasil cetaknya bakal seperti ini ya, teman-teman. Dia bakal kepotong otomatis seperti ini. Nah, di Adobe InDesign itu ada grids itu. Sebenarnya di Adobe Illustrator juga ada, cuman di InDesign itu kita lebih dimanjakan dengan kolom seperti ini. Jadi kolom ini kita membuatnya udah otomatis atau sesuai dengan template ya, teman-teman. Nah, jadi kalau kita membuat satu kolom, misalkan di PEX ini, di halaman ini saya menggunakan 3 kolom ya. Saya menggunakan 3 kolom dan itu sampai bawah. Setiap saya membuat halaman baru itu akan otomatis ya. Itu akan otomatis menjadi 3 kolom. Nah, dari situ kita akan dimudahkan untuk membuat desain lebih tertata rapi gitu. Kalau kita menggunakan Adobe Illustrator, kita membuat kolom ini secara manual. Jadi kalau manual otomatis kekurangannya ya nggak sesuai gitu, maksudnya nggak konsisten. Misal di sini kita ada ini istilahnya gutter ya, jarak antar kolom. Ini misal kita 5 mm, kalau kita membuat secara manual kemungkinan bisa kelewat atau bisa menjadi 6 mili atau 7 mili dan sebagainya. Nah, seperti itu.
Nah, selain itu di Adobe InDesign ini kita juga dimudahkan dengan ekspornya ya teman-teman. Ekspor itu kita bisa merubah atau final kerjaan kita itu menjadi PDF langsung. Nah, PDF ada juga JPEG, PNG dan lain sebagainya ya. Di sini ada banyak pilihannya. Nah, untuk itu jadi lebih dimudahkan menggunakan Adobe InDesign untuk sebuah desain buku atau majalah seperti itu. Nah, mungkin untuk pengenalan Adobe InDesign dasar seperti itu aja dulu ya. Jadi nanti saya akan memberikan beberapa video tentang materi Adobe InDesign yang lebih lengkapnya. Mungkin segitu aja untuk pertemuan kita kali ini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.